Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama terkait dinamika penduduk. Jadi apa sih dinamika penduduk itu? Lalu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi dinamika penduduk? Dan apakah terjadi dinamika penduduk di Indonesia? Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Memasuki materi yang pertama yaitu terkait definisi. Jadi apa sih yang dinamakan dinamika penduduk itu? Jadi dinamika penduduk itu bisa dikatakan sebagai perubahan. Jadi dinamika itu artinya perubahan. Kalau dinamika penduduk berarti perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja faktornya? Jadi faktornya ada yang pertama itu ada kelahiran atau biasa disebut dengan natalitas. Yang kedua ada kematian atau biasa disebut dengan mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau biasa disebut dengan migrasi. Selanjutnya, dinamika penduduk di Indonesia. Jadi, kita ketahui bersama bahwasanya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun itu selalu mengalami perubahan, selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk di Indonesia ini itu bisa kita ketahui, bisa kita cari pertumbuhannya seperti apa dengan rumus P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E, di mana L itu merupakan jumlah kelahiran, lalu M itu merupakan jumlah kematian, I itu merupakan jumlah imigrasi, dan E itu merupakan jumlah emigrasi. Seperti itu. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi dinamika penduduk? Jadi, seperti yang dijelaskan di awal tadi di definisi bahwasanya dinamika atau perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Angka kelahiran. Jadi, angka kelahiran itu merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahunnya. Jadi angka kelahiran atau natalitas ini itu ada jenis-jenisnya. Ada 3 jenis dibedakannya. Jadi yang pertama ada natalitas atau kelahiran itu dikatakan tinggi ketika angka kelahiran berkisar lebih dari 30 per tahun. Jadi maksudnya di sini adalah ketika dari 1.000 penduduk yang ada di suatu wilayah itu jumlah kelahirannya lebih dari 30 per tahun, itu dikatakan di wilayah tersebut mengalami tingkat kelahiran yang tinggi. Seperti itu. Jadi dari 1.000 penduduk jika melahirkannya lebih dari 30 itu berarti tingkat kelahirannya tinggi. Sedangkan tingkat kelahiran sedang itu ketika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun dari setiap 1.000 penduduk, dan angka kelahiran rendah ketika kelahiran berkisar kurang dari 20 per tahun dari setiap 1.000 penduduk. Seperti itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong meningkatnya tingkat kelahiran atau jumlah kelahiran di suatu wilayah. Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada karena pernikahan usia muda. Jadi semakin banyak masyarakat usia muda yang menikah, maka tingkat kelahiran di suatu wilayah akan cenderung tinggi. Lalu selanjutnya ada pergaulan bebas. Yang ketiga ada derasnya arus informasi. Yang keempat ada kurangnya kesadaran untuk menjalankan program keluarga berencana. 2 anak cukup, seperti itu. Yang terakhir adanya anggapan bahwa ketika kita punya banyak anak maka akan banyak rezeki. Biasanya masyarakat-masyarakat di daerah pedesaan itu masih menganggap bahwasanya ketika banyak anak banyak rezeki. Nah, anggapan-anggapan seperti itulah yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kelahiran di suatu wilayah. Yang selanjutnya ketika ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Jadi faktor penghambat dari tingkat kelahiran di suatu wilayah itu akan terhambat ketika yang pertama ada banyaknya wanita karir. Soalnya ketika ada wanita karir itu biasanya mereka sudah lupa dengan keinginan untuk menikah. Lalu yang kedua ada penundaan pernikahan. Yang ketiga ada pantangan menikah bagi suatu masyarakat tertentu. Seperti misalnya ketika ada suku A dilarang dengan menikah dengan suku B. Jadi larangan-larangan seperti itu yang akan menghambat tingkat kelahiran. Karena mereka tidak akan jadi menikah dan tidak akan mempunyai anak, seperti itu. Lalu yang keempat ada kesuksesan keluarga berencana. Jadi ketika banyaknya masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana itu juga akan menekan tingkat kelahiran di suatu wilayah. Lalu yang terakhir adanya penyakit. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang kedua adalah kematian. Jadi angka kematian itu merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Jenisnya sama, ada 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Angka kematian dikatakan tinggi di suatu wilayah itu
ketika angka kematian berkisar lebih dari 18 orang per tahun dari 1000 penduduk. Lalu dikatakan sedang jika angka kematian berkisar 14 sampai 18 per tahun dari 1000 penduduk. Lalu dikatakan rendah jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 orang per tahun dari 1000 penduduk. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan angka kematian itu ada beberapa. Yang pertama karena adanya perang ya. Jadi jelas kalau di suatu wilayah itu terjadi perang, maka itu bisa mengakibatkan masyarakat di situ akan mengalami tingkat kematian yang tinggi. Lalu yang kedua karena adanya kriminalitas. Lalu yang ketiga ada karena bencana alam. Yang keempat karena adanya wabah penyakit. Jadi seperti kita ketahui, contohnya adalah ketika tahun 2020 sampai 2021 itu di negara kita juga pernah mengalami ini, yaitu wabah penyakit COVID-19, di mana ketika COVID-19 masuk ke negara kita, saat itu juga angka kematian di negara kita sangat meningkat pesat, seperti itu. Lalu yang kelima ada karena bunuh diri. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Yang pertama itu adanya imunisasi. Yang kedua karena adanya perdamaian. Yang ketiga karena tingkat pelayanan kesehatan yang baik. Yang keempat karena ajaran yang melarang bunuh diri. Jadi ajaran melarang bunuh diri ini sebenarnya diajarkan di semua agama. Jadi setiap agama itu melarang penganutnya untuk melakukan kegiatan bunuh diri. Lalu yang terakhir adanya lingkungan yang bersih dan sehat. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi apa sih migrasi itu? Migrasi itu merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Selanjutnya, migrasi ini itu dibedakan menjadi 5 jenis. Ada yang dinamakan imigrasi, ada juga emigrasi, yang ketiga ada remigrasi, yang keempat ada urbanisasi, dan yang kelima ada transmigrasi. Ya, selanjutnya, jadi kegiatan migrasi atau perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara lain, itu dipengaruhi atau didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama karena adanya sumber daya alam yang semakin berkurang. Yang kedua karena lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Lalu yang ketiga karena terdapat tekanan atau diskriminasi di daerah asal. Lalu yang keempat karena adanya bencana alam. Oke, selanjutnya dampak dari dinamika penduduk. Apakah berdampak toh dinamika penduduk itu? Oke, tentu saja dinamika penduduk itu memiliki dampak. Dampaknya pasti ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya seperti apa? Ya, jadi dinamika penduduk itu memiliki dampak positif. Yang pertama, tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Lalu yang kedua, ada berkembangnya jumlah dan jenis usaha lokal karena bertambahnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Lalu yang ketiga adalah meningkatnya investasi karena makin banyaknya kebutuhan manusia. Dan yang keempat, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Selain dampak positif, dinamika penduduk juga memiliki dampak negatif. Apa saja sih dampak negatifnya? Oke, dampak negatifnya adalah yang pertama, tingginya angka pengangguran. Lalu yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Lalu yang ketiga, penduduk usia muda yang belum produktif itu menjadi beban. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi. Yang selanjutnya, berkembangnya pemukiman tidak layak huni seperti di daerah perkotaan. Lalu selanjutnya adalah meningkatnya limbah polusi. Yang terakhir adalah penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Oke, lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Jadi, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Jadi, jangan hanya pembangunan itu dipusatkan di Jawa. Jangan hanya pembangunan itu dipusatkan di daerah perkotaan saja, tapi harus merata ke semua daerah. Lalu yang kedua adalah program keluarga berencana. Jadi cara menanggulangi tingkat kelahiran yang tinggi itu adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana, di mana 2 anak itu sudah cukup. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ketika pendidikan masyarakat di suatu wilayah atau daerah itu semakin baik, maka kualitas kehidupannya juga akan semakin baik. Seperti itu. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwasanya dinamika penduduk itu merupakan perubahan yang terjadi di penduduk. Perubahan apa? Perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran,
yang kedua ada kematian, dan yang ketiga adalah adanya migrasi atau perpindahan. Selanjutnya, dinamika penduduk ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya investasi karena makin banyaknya kebutuhan manusia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah arus urbanisasi yang tinggi. Ketika ada dampak negatif, tentunya negara atau pemimpin suatu daerah memiliki cara untuk mengatasi. Salah tiga cara yang bisa digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari adanya dinamika penduduk adalah, yang pertama adalah pemerataan pembangunan di setiap daerah, lalu yang kedua adalah program keluarga berencana, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat vital untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.